Perkenalkan, kami dari kelas 12 BMA Bina Negara 1. Nama saya Syifa. Nama saya Wandania Sari. Nama saya Asri. Oke, dalam video ini kami akan membahas mengenai teks editorial. Dari mulai pengertian teks editorial, Struktur teks editorial, Kaidah teks editorial, dan tujuan teks editorial. Pembahasan teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Mari kita bahas. Check it out. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu teks yang dibuat oleh pihak redaksi suatu media sebagai pandangan dan sikap resmi media terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pengertian dari teks editorial sudah kita bahas. Selanjutnya, mari kita cari tahu dan bahas mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan tujuan dari teks editorial. struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis eksposisi, maka dari itu struktur teksnya meliputi yang ke-1, pengenalan isu atau tesis, yang berisi penulis menyampaikan masalah yang hendak dibahas. Kedua, penyampaian argumentasi, yang berisi penulis mengomentari peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tujuan adanya argumentasi atau pendapat pada bagian ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Dan yang ketiga, penulis menawarkan solusi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau untuk menghadapi. Bahasan yang selanjutnya yaitu kaidah teks editorial. Kaidah teks editorial dibagi menjadi 6, yaitu 1. Kata populer, yaitu digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, pronomina petunjuk adalah kata ganti orang, benda, atau peristiwa. Yang ketiga, konjungsi kausalitas, kata yang sebab akibat. Yang keempat, kalimat retoris adalah kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran atau bertujuan untuk menyadarkan pembaca. Yang kelima adalah kalimat fakta, adalah kalimat yang didukung dengan data kuantitatif menyatakan kejadian yang telah terjadi objektif dan teruji kebenarannya. Yang keenam adalah kalimat opini, adalah kalimat yang tidak didukung dengan data ditandai dengan kata seharusnya, subjektif, dan belum tentu terjadi di masa depan. Pembahasan yang terakhir, Tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk bersama-sama merenungkan isu atau peristiwa yang sedang menjadi sorotan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi pembaca untuk bergerak dalam menanggapi suatu isu atau peristiwa setelah membaca teks editorial yang dibuat redaksi tersebut. Dan yang ketiga, menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan tentang teks editorial dari kami. Semoga pembahasan dari kami mudah dimengerti, bermanfaat, dan juga mudah dipahami. Oke, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.